Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah Abu Nawas terbebas dari kematian. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan hingga sampai di kampung pedalaman. Kampung tersebut berada di daerah gurunan jauh dari tempat tinggalnya. Di kampung itu nampak keramaian dan ternyata ada kerumunan orang-orang yang sedang membuat bubur. Ketika Abu Nawas asyik mengamati suasana, tanpa disadari ada puluhan pasang mata yang mengawasinya. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun sudah tertangkap dan diikat oleh para penduduk setempat. Lalu dia pun dibawa ke tengah-tengah kerumunan orang-orang yang sedang membuat bubur tersebut. Saat ada seseorang yang membawa golok tajam mendekatinya, Abu Nawas tidak tinggal diam saja. Ia pun bertanya, "Hai, kenapa aku ditangkap?" tanya Abu Nawas. Salah seorang dari mereka pun menjelaskan bahwa setiap ada orang asing yang datang ke situ, mereka akan menyembelih lalu mencampurnya ke dalam adonan bubur dan memakannya. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas pun ketakutan juga. Namun meski dalam keadaan terjepit begitu, dia pun masih sempat berpikir dengan jernih. Kalian sudah lihat kan, badanku kurus kering, jadi dagingku tidak banyak. Kalau kalian mau, besok akan aku bawakan temanku yang badannya gemuk, sehingga kalian bisa makan untuk beberapa hari lamanya, ucap Abu Nawas kepada mereka. Aku janji, betul, aku akan janji kepada kalian. Maka lepaskanlah aku, pinta Abu Nawas. Dan karena janjinya itu, akhirnya Abu Nawas pun dilepaskan. Abu Nawas pun sejenak berpikir keras untuk menemukan siasat agar dirinya berhasil membawa temannya yang gemuk. Terlintas di pikirannya bahwa sang Raja Harun ar-Rasyid. Seharusnya raja tahu kondisi ini dan alangkah baiknya jika dia mengetahuinya sendiri, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Akhirnya, dengan berbagai bujuk rayunya, ia pun berhasil mengajak Raja Harun ar-Rasyid ke kampung pedalaman itu. Sesampainya di kampung pedalaman itu, tanpa banyak bicara, warga langsung menangkap Baginda Raja. Abu Nawas pun segera meninggalkan kampung tersebut. Dalam hatinya, ia pun berpikir, bila raja pintar, pasti dia akan bisa membebaskan diri. Tapi kalau tidak, maka raja pun akan mati. Dan Abu Nawas pun yakin bahwasanya raja cukup cerdas untuk bisa meloloskan diri dari kampung pedalaman itu. Sementara itu, raja yang ditawan tidak menyangka bahwa dia akan disembelih oleh warga kampung pedalaman yang masih merupakan wilayah kekuasaannya sendiri. Dalam keadaan takut, raja pun memiliki inisiatif juga rupanya. Dan ia pun berkata kepada tukang bubur tersebut, "Dagingku ini tidaklah terlalu banyak karena banyak lemaknya. Kalau diizinkan, kalian akan kubuatkan peci kemudian dijual dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga buburmu itu." Bujuk Raja Harun ar-Rasyid kepada warga kampung pedalaman tersebut. Dan akhirnya mereka pun menyetujui dan meminta raja untuk menyelesaikan peci itu. Dan setelah peci tersebut dibuat, raja pun dibebaskan. Dan setelah raja dibebaskan,
Akhirnya Abu Nawas pun segera dipanggil oleh Baginda Raja untuk menghadap ke istana, karena telah berani mencelakakan rajanya sendiri. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda Raja, Baginda Raja pun berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau benar-benar telah membahayakan aku. Kamu harus digantung, Abu Nawas," ujar Baginda Raja dengan geramnya. Namun Abu Nawas minta diberikan waktu untuk pembelaan dirinya. "Baiklah, tapi kalau ucapanmu salah, niscaya engkau akan dibunuh hari ini juga, Abu Nawas," ujar Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Tuanku, alasan hamba menyerahkan kepada pembuat bubur itu karena hamba ingin menunjukkan fakta kepada Paduka. Karena semua kejadian di dalam negeri ini adalah tanggung jawab Paduka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, Paduka. Raja yang adil sebaiknya mengetahui perbuatan rakyatnya, Paduka," kata Abu Nawas. Setelah mendengar pembelaan dari Abu Nawas, Raja Harun ar-Rasyid pun menerimanya dan membebaskan Abu Nawas dari hukumannya. Setelah itu, raja pun melakukan pembinaan kepada suku pedalaman tersebut. Kisah Abu Nawas, kado maut dari Baginda Raja. Ada kisah menarik dari Abu Nawas ketika dirinya di awal-awal menjadi orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Sebagai orang baru di istana, ia pun tak bisa berbuat banyak dan lebih sering mengalah kepada siapapun yang berusaha mengganggunya. Diceritakan, awal pekerjaan Abu Nawas adalah menjadi penjual minyak wangi yang setiap harinya berkeliling pasar untuk menjajakan dagangannya. Abu Nawas terkenal di tengah masyarakat sebagai penjual minyak wangi yang lucu. Ia sering membuat lelucon yang membuat orang-orang merasa terhibur, terutama kepada para pelanggannya. Ia pun banyak disukai orang karena pelayanannya yang baik dan juga kebaikan akhlak dan ketulusan hatinya. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mendengar kabar ketenaran Abu Nawas. Dan kebetulan, ia juga membutuhkan seseorang yang menemaninya untuk menghibur dirinya di sela-sela waktu sibuknya. Maka Baginda Raja pun memerintahkan pengawal pribadinya untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. "Hai pengawal, coba kau cari orang yang bernama Abu Nawas dan bawa ke sini menghadapku," titah Baginda Raja. Maka dengan sigap, pergilah pengawal itu untuk mencari Abu Nawas di pasar. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun dibawa datang menghadap Baginda Raja. "Hei, kamu yang bernama Abu Nawas ya?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, betul. Memang hamba yang bernama Abu Nawas. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu gak usah jualan keliling di pasar lagi, Abu Nawas. Kamu akan bekerja di istanaku, memberikan minuman untuk para tamuku. Dan setelah itu, kamu duduk di sampingku dan menceritakan leluconmu, Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan hati yang berbunga-bunga. Maka pulanglah Abu Nawas dan ia pun menceritakan kabar gembira ini kepada istrinya, bahwa ia akan menjadi pelayan istana. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pun pergi ke istana dengan menggunakan pakaian terbaiknya. Ia memasuki ruangan istana yang telah dipenuhi oleh para tamu sang raja. Abu Nawas pun memulai pekerjaannya membagikan minuman untuk para tamu sang raja.
Setelah itu, ia pun duduk di samping Baginda Raja untuk menceritakan kisah-kisah leluconnya. Semua tamu undangan pun tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Dan Baginda Raja pun menjadi sangat terhibur. Dan ketika menjelang sore, setelah menerima upah, maka Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Begitulah keadaan Abu Nawas untuk beberapa waktu yang cukup lama. Sampai suatu hari, sang pengawal pribadi Baginda Raja pun merasa cemburu akan kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja. Seperti biasanya, setelah Abu Nawas menjalankan tugasnya sebagai pelayan istana, maka pulanglah ia ke rumahnya. Dan ternyata pengawal tersebut mengikuti Abu Nawas. Kemudian ia pun berkata, "Hei Abu Nawas, aku ini kan pengawal pribadi Baginda Raja. Sudah lama aku hafal betul dengan semua sikap Baginda Raja. Dan tadi waktu kamu berbicara dengan Baginda Raja, aku melihat ada gelagat Baginda Raja yang aneh Abu Nawas. Sepertinya Baginda Raja sangat terganggu dengan bau mulutmu Abu Nawas." Mendengar itu, Abu Nawas pun sangat terkejut karena selama ini ia merasa tidak punya bau mulut. Tapi sebagai orang baru di istana, ia pun menerimanya. Dan kemudian ia pun bertanya, "Oh begitu ya Tuan, lalu apa yang harus aku lakukan agar Baginda Raja tidak terganggu dengan bau mulutku Tuan?" tanya Abu Nawas. Pengawal itu pun kemudian menjawabnya, "Begini saja Abu Nawas, saat kamu berbicara di depan Baginda Raja, sebaiknya kamu tutupi mulutmu dengan tangan." "Oh begitu ya Tuan, baiklah," jawab Abu Nawas. Ketika pagi telah tiba, matahari mulai menampakkan sinarnya. Maka pergilah Abu Nawas ke istana sebagaimana kebiasaannya. Ia pun memberikan minuman kepada para tamu Baginda Raja. Kemudian ia pun duduk di samping Baginda Raja. Dan Abu Nawas pun melanjutkan tugasnya, yaitu bercerita kisah-kisah yang lucu. Namun kali ini Abu Nawas bercerita sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Melihat hal itu, Baginda Raja pun menjadi tersinggung. Dan begitu pula dengan para tamunya. Setelah Abu Nawas pulang, maka Baginda Raja pun berkata kepada pengawal pribadinya, "Hai pengawal, sikap Abu Nawas hari ini membuat aku tersinggung. Kenapa ia bercerita sambil menutupi mulutnya dengan tangan? Dan ia lakukan ini di depan para tamuku." Si pengawal pribadi Baginda Raja pun membalas dengan memprovokasinya, "Maaf Paduka, sebenarnya saya tahu kenapa Abu Nawas berbicara dengan menutup mulutnya. Tapi saya takut jika sampai memberitahu Baginda, nanti Paduka akan memenggal kepala saya." Baginda Raja pun kemudian berkata, "Katakanlah yang sesungguhnya pengawal, aku jamin keamananmu." Lalu pengawal itu pun kembali berkata, "Siap Paduka." Katanya Abu Nawas sangat terganggu dengan bau mulut Paduka, ucap pengawal itu. Mendengar itu, Baginda Raja pun menjadi murka. "Kurang ajar Abu Nawas, ia berani menghinaku." Dan keesokan harinya, seperti biasa, Abu Nawas pun datang ke istana untuk melakukan tugasnya. "Hai Abu Nawas, hari ini kamu gak usah bercerita. Ada tugas lain untukmu sekarang juga. Berikan kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Ia pun lalu meninggalkan istana untuk mengantarkan kado hadiah tersebut. Dan ternyata
Pengawal pribadi Baginda Raja yang merasa dengki kepada Abu Nawas diam-diam mengikutinya. "Hai Abu Nawas, tunggu dulu!" teriak pengawal itu sambil berlari mengejar Abu Nawas. "Kamu dapat tugas apa dari Baginda Raja, Abu Nawas?" tanya si pengawal itu. "Ini Tuan, saya disuruh mengantarkan kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali, Tuan," balas Abu Nawas. Aneh, padahal kemarin Baginda Raja murka dengan Abu Nawas. Kok sekarang Abu Nawas malah diberi kepercayaan untuk memberikan kado hadiah untuk Tuan Ali? Pikir pengawal tersebut dalam hatinya. "Sini Abu Nawas, biar aku yang mengantarkannya. Untuk tugas seperti ini, aku kan lebih berhak daripada kamu Abu Nawas," kata si pengawal sambil merebut paksa kado hadiah tersebut. Abu Nawas pun berusaha untuk mencegahnya. Tapi apalah daya, ia tak bisa melawan seniornya. Kemudian dengan langkah mantap penuh percaya diri, pengawal itu pun pergi ke rumah Tuan Ali untuk memberikan kado hadiah tersebut. Setelah sampai di rumah Tuan Ali, kado hadiah tersebut pun langsung diberikan kepada Tuan Ali. Lalu Tuan Ali pun membukanya dan melihat isi di dalam kado tersebut. Dan ternyata di dalam kado tersebut ada sebuah surat yang bertuliskan, "Siapa saja yang mengantarkan kado ini, penggal kepalanya." Dan ternyata Tuan Ali ini adalah seorang algojo kerajaan. Maka tanpa basa-basi, ditangkaplah pengawal tersebut dan dipenggalah kepalanya. Hari berikutnya, Abu Nawas pun pergi ke istana untuk melaksanakan tugasnya. Baginda Raja pun merasa kaget melihat Abu Nawas masih hidup. "Hai Abu Nawas, aku ingin bertanya kepadamu," kata Baginda Raja. "Siapa duka yang mulia?" jawab Abu Nawas. "Kenapa kamu kemarin bercerita sambil menutupi mulutmu dengan tangan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia," kata pengawal pribadi Paduka. "Paduka sangat terganggu dengan bau mulut hamba. Dan hamba disarankan untuk menutupi mulut hamba dengan tangan saat hamba berbicara di depan Paduka," ujar Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun kebingungan dengan pengakuan Abu Nawas yang berbeda dengan apa yang diceritakan pengawal pribadinya. Dan Baginda Raja pun sangat murka kepada pengawal pribadinya karena kebohongannya yang dibuat-buat. Kemudian Baginda Raja pun kembali bertanya kepada Abu Nawas. "Oh begitu ya Abu Nawas. Terus bagaimana dengan kado hadiah untuk Tuan Ali kemarin?" "Ampun Paduka yang mulia, kado itu direbut paksa oleh pengawal pribadi Paduka. Katanya ia lebih pantas dan berhak mendapatkan tugas itu Paduka," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun tersenyum sambil berkata, "Ya memang benar Abu Nawas. Dia sangat berhak daripada kamu. Ya sudah, sekarang kamu lakukan tugasmu seperti biasanya," ujar Baginda Raja. Kisah Abu Nawas dihukum masuk ke kandang singa. Karena usil, Abu Nawas sampai membahayakan nyawa Baginda Raja. Dan karenanya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. "Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini.
Beberapa pengawal kerajaan pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Hai pengawal, apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu, Tuan Abu Nawas. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Kamu telah membuat aku murka, Abu Nawas. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu memang keterlaluan dan sangat kurang ajar, Abu Nawas," jawab Baginda Raja dengan penuh emosi. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba sedang kilap," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, Abu Nawas. Kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati, Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu saja nantinya," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas pun menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. "Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat murka padaku," pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah Baginda Raja. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik. Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Akan tetapi, karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani untuk menentangnya. Lalu tiba-tiba seorang penasihat istana pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan kepada Abu Nawas? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau kau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut Abu Nawas masuk ke dalam kandang singa," penasihat, hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana pun hanya terdiam. Ia tidak berani untuk membantah Paduka Raja. Sementara Abu Nawas pun tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini, dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Mendengar permintaan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja pun terdiam. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja pun berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula, kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Dan kalau diperkenankan, bolehkah saya minta 1 permintaan lagi Paduka?" tutur Abu Nawas.
"Apalagi permintaanmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tidak masalah, Abu Nawas. Nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah. Sedangkan tiap pagi dan sore hari, diisinya dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sebagai seorang sahabat. 3 bulan pun akhirnya berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam Abu Nawas, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa tersebut. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan terheran-heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas pun dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Paduka yang mulia, sama sekali hamba tidak punya kesaktian apa-apa," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini, hamba rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah, hamba tidak dimangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik, Paduka. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya, dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba." Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penuturan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku, Abu Nawas, aku telah berbuat kilap kepadamu. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang, dan ini ada hadiah uang untukmu, Abu Nawas. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku," ucap Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun akhirnya kembali lolos dari hukuman mati. Kisah Abu Nawas mengalahkan jin raksasa. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari ada jin raksasa jahat yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang tak jauh dari pemukiman warga. Konon jin raksasa ini terkenal sangat jahat. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya, maka akan dibunuhnya dengan cara yang sadis. Suatu hari, Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan.
yang merupakan daerah tempat tinggal jin raksasa jahat tersebut. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Tuan, carilah jalan lain saja," kata warga tersebut. "Memangnya kenapa, Tuan?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. "Perbukitan itu sangat angker, Tuan. Ada jin raksasa yang jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas pun sejenak termenung. "Tapi ini adalah jalan satu-satunya. Tidak ada jalan lain lagi," pikir Abu Nawas. Setelah berpikir matang-matang, dengan segenap keberaniannya Abu Nawas pun nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Dan benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat. "Hai manusia, lancang sekali kamu kemari. Kamu mau cari mati ya?" bentak jin raksasa jahat itu. "Tidak, aku hanya numpang lewat. Karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu tahu tidak, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa itu memberitahu kepada Abu Nawas. "Bukankah ini adalah bumi Allah? Kamu tidak ada hak untuk melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku ya? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa itu. "Baik, silakan mencobanya. Tapi aku bisa mengalahkanmu. Aku sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tidak mau kalah. "Omong kosong, kau pasti orang sufi ya, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa jahat tersebut. "Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau memang lebih kuat dan perkasa, coba ambil batu ini, peras air darinya," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu mengambil sebutir batu kecil dan diberikan kepada jin raksasa jahat itu. Seketika batu kecil itu pun lebur dalam genggaman jin raksasa tersebut. Akan tetapi tidak setetes air pun yang keluar. Lalu jin raksasa itu pun mencoba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain. Tapi usahanya hanya sia-sia saja. Akhirnya jin raksasa itu pun menyerah. "Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu ini memang ada airnya," kata jin raksasa itu kepada Abu Nawas dengan rasa penasaran. Dalam keremang-remangan itu, Abu Nawas pun mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Dan bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas pun mengambil sebutir telur dari kantong bajunya. Lantas meremukkan batu kecil itu menggunakan genggaman tangannya. Dan seketika cairan telur pun langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat itu pun sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. "Kamu memang luar biasa, wahai manusia. Menginaplah di tempat tinggalku ini. Malam ini aku akan menjamumu dengan berbagai macam hidangan," ajak jin raksasa tersebut kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di dalam sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. "Dari mana semua harta ini?" tanya Abu Nawas.
Jin raksasa itu pun memberitahu bahwa semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuhnya. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa pun mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat. "Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah," kata jin raksasa itu. Kemudian jin raksasa itu pun membaringkan dirinya dan segera tidur. Sementara itu, Abu Nawas yang secara nalurinya mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, ia pun segera bangkit dan menyembunyikan dirinya di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Kemudian Abu Nawas pun mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa itu. Tidak lama setelah itu, jin raksasa itu pun terbangun. Ia mengambil sebuah batang pohon lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa itu pun memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tertidur. Setelah jin raksasa itu benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Setelah hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Dan betapa kagetnya jin raksasa itu melihat Abu Nawas masih hidup. Bahkan tidak ada luka sedikit pun. "Nyaman sekali tidur di sini. Tapi sayangnya tadi malam aku agak terganggu. Sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku 7 kali," ucap Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, tentu saja jin raksasa itu pun terkejut. Dan ia pun tidak berani lagi untuk menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa, pasti ia akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga yang kuat. Dan akhirnya, jin raksasa itu pun mempersilahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Dijebak raja, Abu Nawas harus bertelur. Baginda Raja masih penasaran ingin mengalahkan argumen Abu Nawas. Maka dirancang siasat Abu Nawas harus bertelur. Siasat ini diatur sedemikian rupa agar Abu Nawas harus bertelur seperti ayam. Kata Baginda Raja, "Pokoknya jebakan agar Abu Nawas harus bertelur ini tidak boleh gagal." Baginda sudah sangat yakin siasatnya kali ini akan berhasil. Abu Nawas yang selalu memiliki argumen saat dikerjai memang membuat geram raja. Raja ingin sekali sosok Abu Nawas ini bisa dipermalukan. Baginda Raja memiliki kebiasaan setiap akhir pekan berendam di kolam air hangat. Para menterinya selalu menemani di kolam rendam sambil berdiskusi ringan. Ide menjebak Abu Nawas harus bertelur juga saat Baginda Raja berendam di air hangat ini. Kata Baginda Raja, "Akhir pekan nanti, kita akan mengundang Abu Nawas turut berendam bersama. Nanti kalian semua datang lebih awal. Siapkan telur ayam di dalam kolam," kata Baginda Raja. "Nanti saya akan perintahkan semua yang bersama kita di kolam rendam harus bisa bertelur. Bagi yang tidak bisa akan dihukum." Begitu Baginda Raja mengatur siasatnya. Para menteri pun tertawa mendengar siasat Baginda Raja. Mereka semua sudah membayangkan bagaimana Abu Nawas harus bertelur dan gagal. Baginda Raja akan memberinya hukuman, maka label Abu Nawas cerdas akan langsung ambiar. Begitu pikiran para menteri dan Baginda Raja. Tibalah akhir pekan yang direncanakan. Abu Nawas tanpa curiga datang memenuhi undangan Baginda Raja. Seperti yang sudah direncanakan, para menteri dan Baginda Raja sudah datang lebih dulu mempersiapkan telur dan menaruhnya di dalam kolam rendam air hangat.
Setelah semua berkumpul, Baginda Raja memberikan pengumuman. Sekarang ini aku perintahkan semua yang ikut berendam di kolam air hangat harus bisa bertelur, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersentak mendengar pengumuman Baginda Raja. Dia pun mulai mencium gelagat yang tidak beres. Baginda Raja pun melanjutkan, jika ada di antara kita yang tidak bisa bertelur, akan diberi hukuman. Para menteri yang hadir tidak ada yang membantah. Mereka serempak menjawab, baiklah Paduka, kami akan laksanakan. Abu Nawas pun makin yakin ada muslihat buruk. Dirinya sudah masuk jebakan Baginda Raja. Menurut akal sehat batin Abu Nawas, mana ada manusia yang bisa bertelur. Tetapi karena Baginda Raja yang bertitah, tentu tidak bisa dibantah. Abu Nawas berpikir sangat keras untuk lolos dari jebakan ini. Sementara para menteri satu persatu masuk ke dalam kolam rendam air hangat. Mereka menyelam agak lama dan muncul ke permukaan dengan membawa telur. Paduka, kami sudah laksanakan titah Paduka. Kini kami sudah bertelur, lapor para menteri itu satu persatu. Baginda melirik ke arah Abu Nawas yang kebingungan. Wajah Abu Nawas tampak pucat pasi. Melihat itu, Baginda pun senang sekali. Kemudian Baginda Raja pun turun ke kolam rendam air hangat itu. Menyelam sesaat kemudian muncul dengan membawa telur. Hai Abu Nawas, semua sudah bisa bertelur. Sekarang giliranmu Abu Nawas. Harus bertelur. Ayo, atau kamu akan aku beri hukuman nanti, teriak Baginda Raja. Abu Nawas pun perlahan masuk ke dalam kolam air hangat itu. Dia belum menyelam, hanya memainkan air saja, membasahi dadanya. Abu Nawas sedang berpikir memecahkan jebakan Baginda Raja ini, terutama agar selamat dari hukuman. Dan akhirnya Abu Nawas pun menyelam sambil terus berpikir. Agak lama ia menyelam sampai mulai sesak dan memutuskan muncul ke permukaan. Begitu Abu Nawas muncul ke permukaan kolam, semua tertawa senang sekali. Kali ini Abu Nawas kena pedaya. Selain itu, julukan orang cerdik yang selalu ada jawaban kalau ditantang Baginda Raja akan ambyar ataupun hancur. Muslihat Baginda Raja akan membuat Abu Nawas dihukum karena gagal bertelur. Baginda juga terlihat paling senang. Idenya berhasil membuat Abu Nawas tidak berdaya. Abu Nawas, mana telurmu? Teriak Baginda Raja tidak sabar. Abu Nawas tiba-tiba berlaku aneh. Tangannya dikepak-kepakkan seperti ayam. Lalu dia berkokok meniru ayam jantan. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun tersentak heran melihat kelakuan aneh Abu Nawas. Maaf Paduka, saya tidak bisa bertelur, jawab Abu Nawas sambil kembali berkokok. Kukuruyuk. Kenapa? Berarti kamu akan dihukum tegas Baginda Raja. Saya merasakan diri saya ini ayam jantan Paduka. Jadi tidak mungkin bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur Baginda, ujar Abu Nawas sambil mengepak-ngepakkan kedua tangannya dan berkokok lagi. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun dan para menteri seperti ditampar keras oleh jawaban Abu Nawas. Baginda Raja pun bergegas mengambil pakaian dan beranjak tanpa berkata-kata lagi. Jebakan untuk Abu Nawas yang harus bertelur tak disangkanya gagal total. Malah dirinya dipermalukan, disamakan dengan ayam betina. Para menterinya juga mengikuti pergi meninggalkan Abu Nawas yang masih berkokok berkukuruyuk meledek mereka. Kisah Abu Nawas berak di atas raja hingga dijatuhi hukuman mati.
Apa jadinya jika ada orang yang tidak punya akhlak terhadap rajanya? Pasti sang raja akan sangat marah hingga bisa memberikan hukuman yang cukup berat kepada orang tersebut. Dan hal inilah yang juga dilakukan oleh Abu Nawas kepada Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Sudah berkali-kali Abu Nawas menjebak dan menjahili Baginda Raja Harun Ar-Rasyid dan membuat sang raja sangat murka. Walaupun sudah sering mendapat hukuman dari sang raja, namun rupanya Abu Nawas tidak ada kapoknya membuat ulah terus. Salah satu kelakuan gila Abu Nawas yaitu pernah berak di atas Baginda Raja. Peristiwa lucu inilah yang membuat Baginda Raja sangat marah dan memberikan hukuman mati kepada Abu Nawas. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mengadakan suatu perjalanan untuk menjelajahi hutan-hutan. Dan untuk kegiatan itu, lalu Baginda Raja pun mengajak Abu Nawas dan beberapa pengawal untuk menemaninya. Sang raja juga mengingatkan kepada pengawalnya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Dan menjaga kebersihan lingkungan adalah salah satu undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat negeri itu. Dan siapapun yang berani melanggarnya, maka akan dikenakan sanksi hukuman mati. Lalu sang raja pun berkata kepada Abu Nawas dan para pengawalnya, "Wahai kalian semua, aku ingatkan kalian tentang pentingnya undang-undang untuk menjaga kebersihan lingkungan. Siapapun dilarang buang air besar di sungai kecuali aku. Apabila hendak buang air besar di sungai, harus lebih dahulu izin kepadaku. Siapapun yang melanggar undang-undang ini, maka akan dikenakan sanksi hukuman mati. Paham kalian semua?" ucap Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia," sahut para pengawal. Kemudian sang raja dan rombongan pun melanjutkan perjalanan menjelajahi hutan. Ketika perjalanan berada di tengah hutan, tiba-tiba perut sang raja mules dan kebelet untuk buang air besar. "Aduh, stop dulu pengawal, stop. Berhenti dulu. Kita berhenti di sini dulu pengawal. Perutku sakit, aku mau buang air besar dulu." "Aku sudah tidak tahan pengawal," ucap Baginda Raja. Dan akhirnya perjalanan pun dihentikan. Lalu Baginda Raja pun mencari sungai untuk buang hajatnya. Setelah menemukan sungai, sang raja pun lalu buang hajat di aliran sungai itu. Kondisi aliran sungai yang digunakan sang raja untuk buang hajat mengalir menuju ke arah utara. Dan pada waktu yang bersamaan, Abu Nawas juga ikut kebelet untuk buang air besar. Dia pun kebingungan mau buang air besar di mana. Tetapi dengan nekatnya, Abu Nawas lalu memutuskan pergi menuju sungai untuk buang air besar. Dengan sembrononya, Abu Nawas lalu berak di sungai tempat sang raja buang hajat. Tepatnya di atas sang raja yang airnya mengalir ke arah Baginda Raja. Dengan leganya, Abu Nawas pun lalu berak di sungai itu. Dan ternyata kotoran Abu Nawas lalu terbawa aliran sungai yang menuju ke arah Baginda Raja. Dan tidak terduga, ternyata kotoran Abu Nawas yang terbawa aliran sungai mendekati Baginda Raja. Dan ketika Baginda Raja melihat ada pisang goreng yang menuju ke arahnya, beliau pun lalu marah dan naik pitam. "Hei, siapa yang buang air besar di atasku dan beraninya buang air besar di sungai ini? Ini kotoran siapa? Kurang ajar ini, tidak ada akhlak," ucap Baginda Raja dengan wajah geram.
Dan tentu saja peristiwa ini melanggar undang-undang yang sudah dibuat oleh Baginda Raja. Lalu Baginda Raja pun memerintahkan pengawalnya untuk mencari tahu siapa yang berani berak di sungai itu. Dan setelah diselidiki, ternyata itu semua adalah perbuatan Abu Nawas. Dan atas perbuatan dan kesalahan itu, lalu Abu Nawas pun dibawa ke pengadilan kerajaan. Setelah menjalani sidang pengadilan, kerajaan pun akhirnya memutuskan memberikan sanksi hukuman mati kepada Abu Nawas. Namun, sebelum Abu Nawas dihukum mati, kerajaan memberikan sebuah kesempatan terakhir kepada Abu Nawas untuk membela diri. Wahai Abu Nawas, atas kesalahanmu melanggar undang-undang, kamu dijatuhi hukuman mati. Namun kerajaan memberikan suatu kesempatan kepadamu untuk membela diri Abu Nawas. Silakan memberikan pembelaan Abu Nawas, seru Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun memutar-mutar otaknya untuk melakukan pembelaan. Setelah berpikir sejenak, lalu Abu Nawas pun berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Paduka yang mulia, sebenarnya aku ini sangat rela dihukum mati. Tapi perkenankanlah hamba untuk menyampaikan beberapa alasan, hingga hamba berani berak bersama Paduka di sungai. Sebenarnya, justru itu bukti atas kesetiaan hamba kepada Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, membuat Baginda Raja pun terheran-heran dan tidak mengerti maksud Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa maksudmu dari perkataan itu?" tanya Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, maksud hamba adalah bahwa kotoran Paduka yang mulia harus hamba kawal dengan kotoran hamba, kemanapun kotoran Paduka yang mulia pergi. Dan kotoran hamba harus berada di belakang kotoran Paduka yang mulia. Dan ini adalah akhlak dan bukti kesetiaan hamba kepada Paduka yang mulia. Justru yang harus dihukum mati adalah rakyat Baginda Raja yang berani berak di bawah aliran sungai Baginda Raja berak. Karena kotorannya telah lancang berani mendahului kotoran Paduka yang mulia." Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja pun termanggut-manggut kagum atas alasan Abu Nawas yang masuk akal itu. Dan atas alasan itulah akhirnya Abu Nawas pun terbebas dari hukuman mati. Dan tidak hanya itu, Abu Nawas pun malah justru diberikan hadiah oleh Baginda Raja atas jasa dan pengorbanan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid merasa geram dengan sikap Abu Nawas. Pasalnya, beberapa kali Abu Nawas sudah membuat dirinya malu di depan para pejabat kerajaan. Dan akhirnya muncul rasa dendam di hati Baginda Raja. Baginda Raja pun hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasanya, jika Abu Nawas gagal, maka akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja pun lalu memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada panggang ayam yang besar dan lezat. Tolong segera ambilkan untukku Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun menjadi bingung. Karena tak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan untuk Baginda Raja. "Mungkin saja Raja ingin menjebakku. Aku harus waspada," kata Abu Nawas dalam hatinya.
Lalu Abu Nawas pun menuruti perintah Baginda Raja. Ia pun mengambil panggang ayam itu untuk diberikan kepada Baginda Raja. Namun sebelum Abu Nawas memberikan panggang itu kepada Baginda Raja, Baginda Raja pun berkata, "Abu Nawas, di tangan kamu itu ada sepotong panggang ayam yang lezat. Silakan dinikmati Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Di tengah-tengah kebingungan Abu Nawas, tiba-tiba Baginda Raja pun berkata lagi, "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkan saja panggang ayam itu, kamu akan aku gantung Abu Nawas," titah Baginda Raja. Mendengar titah Baginda Raja, Abu Nawas pun semakin kebingungan. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanya akal-akalan Baginda Raja demi untuk menghukumnya. Tak cuma Abu Nawas yang merasa kebingungan, melainkan semua pejabat yang hadir di istana pun tampak kebingungan. Sekian lamanya Abu Nawas hanya membolak-balik panggang ayam itu, sambil ia memikirkan bagaimana cara agar ia lolos dari hukuman Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun mulai mendekatkan panggang ayam itu tepat di indera penciumannya. Melihat tingkah Abu Nawas, para pejabat yang hadir di istana pun mulai bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Dan kemudian Abu Nawas pun mencium bagian pantat panggang ayam itu. "Jika saya memotong paha ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong pahaku. Jika saya memotong dada ayam ini, maka Baginda Raja akan memotong dadaku. Dan jika saya memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda Raja akan memotong kepalaku. Akan tetapi, coba lihat, yang aku lakukan ini adalah mencium pantat ayam ini," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Maksud hamba adalah kalau hamba melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian kan? Saya hanya mencium pantat ayam panggang ini, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sontak saja para pejabat yang hadir pun menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut akan dihukum Baginda Raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Dan untuk menutupi rasa malunya, maka Baginda Raja pun memerintahkan Abu Nawas untuk segera pulang dan membawa pergi panggang ayam itu. "Wahai Abu Nawas, cepat bawa pulang panggang ayam itu. Jangan sampai aku berubah pikiran Abu Nawas," kata Baginda Raja. Lalu dengan segera Abu Nawas pun pulang dengan membawa panggang ayam tersebut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun mengundang tetangganya untuk berpesta dengan ayam panggang itu. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman Baginda Raja. Tidak hanya itu, ia pun sukses mempermalukan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid di depan para pejabat kerajaan. Kisah Abu Nawas memindahkan istana raja. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman
yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik, hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukanlah hal itu tidak mustahil bila dilakukan oleh Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ini ke atas gunung, agar aku lebih leluasa melihat negeriku," kata Baginda Raja sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak, hingga keningnya pun berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang bimbang. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari yang ke-9, ia tidak lagi merasakan gundah gulana. Keesokan harinya, Abu Nawas pun menuju istana. Ia menghadap Baginda Raja untuk membahas pemindahan istana. Dan dengan senang hati, Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan oleh Abu Nawas. "Ampun Tuanku Paduka yang mulia, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usulmu itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," kata Abu Nawas. "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Baginda Raja. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas menambahkan. "Apalagi itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu ku terima," Baginda Raja menyetujuinya. Lalu Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudra pun Abu Nawas pasti sanggup. Desas-desus mulai tersebar di seluruh pelosok negeri. Hampir semua harap-harap cemas. Akan tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Adha. Dan seusai sholat Idul Adha, 10 sapi sumbangan Baginda Raja pun disembelih lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Dan kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas pun berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja,
Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orang lagi? Tanya Abu Nawas. Tidak ada, jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas pun berdiri mematung, seolah-olah ada yang ditunggu. Benar saja, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku ini? Tanya Baginda Raja. Hamba sudah siap sejak tadi, Baginda Raja, kata Abu Nawas. Apa maksudmu, Abu Nawas? Engkau sudah siap sejak tadi. Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu? Tanya Baginda Raja masih diliputi rasa penasaran. Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung, sesuai dengan perintah Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Kisah Abu Nawas mengambil mahkota dari surga. Tidak seperti biasanya, hari itu Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan rakyat di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun. Agar lebih leluasa bergerak, Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda Raja mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburannya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak. Tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia pun berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang-orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasakan sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Dan ia pun merasakan hal semacam itu, seperti ketika mereka tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaan seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Jelas sang ulama. Baginda Raja pun terkesan dengan penjelasan ulama itu, dan Baginda pun masih ikut mendengarkan kuliah tersebut. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dan dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satunya benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda Raja pun makin terkesan. Lalu beliau pun pulang kembali ke istana. Sesampainya di istana, Baginda Raja sudah tidak sabar lagi ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Akhirnya,
Baginda Raja pun memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas menghadapnya. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda Raja pun bertitah, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, Abu Nawas. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apa engkau sanggup, Abu Nawas?" "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas, langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda Raja harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan syarat itu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda Raja menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja belum mengerti. "Pintu alam akhirat, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat," jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu," lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas pun bertanya lagi kepada Baginda Raja. "Masihkah Baginda Raja menginginkan mahkota surga itu?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas pun mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Beberapa hari terakhir, Baginda Raja pun begitu gembira. Ia dihadiahi seekor ikan yang indah dari seorang sahabatnya yang berada di negeri seberang. Ikan tersebut lalu dilepaskan di dalam kolam dalam istana. Keberadaan ikan ini membuat hati Baginda Raja pun merasa terhibur. Saat merasa jenuh, Baginda Raja pun duduk di dekat kolam sambil memandangi ikannya. Lama-lama, rasa bosan pun muncul dari Baginda Raja. Dalam pikirannya pun mulai menghayal hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Andaikan ikan ini bisa terbang, pasti lebih asik, pikir Baginda Raja. Hayalan raja ini pun dicetuskan kepada seorang menteri yang selalu setia mendampinginya. "Wahai menteri, apa mungkin ikan ini bisa terbang?" tanya Baginda Raja. "Mohon ampun, Paduka yang mulia. Saya kira itu hal yang mustahil. Ikan tidak ada sayapnya seperti burung. Mana mungkin bisa terbang?" jawab menterinya. "Lalu bagaimana dengan orang-orang sakti? Apakah mereka bisa membuat ikan ini bisa terbang?" tanya Baginda Raja lagi. Namun lagi-lagi menteri itu pun menolak hayalan Baginda Raja. Dengan alasan habitat ikan ada di air, tidak mungkin bisa terbang seperti burung. Mendengar jawaban menterinya itu, Baginda Raja pun hanya terdiam sambil sesekali menarik napas dalam-dalam. Tentu saja, menteri tidak ingin melihat rajanya kecewa dan bersedih. Ia pun memiliki ide untuk memecahkan kebuntuan obrolannya itu. "Paduka yang mulia, kita panggil Abu Nawas saja. Dia kan terkenal cerdik. Kita suruh saja dia membuat ikan paduka ini bisa terbang," usul menteri kepada Baginda Raja. Usulan menteri itu pun dianggap masuk akal oleh Baginda Raja. Ia pun meminta menterinya untuk segera memanggil Abu Nawas.
Betul katamu, Menteri. Cepat panggil Abu Nawas kemari, titah Baginda Raja. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku ada perintah untukmu Abu Nawas. Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan memberikan hadiah 1.000 dinar untukmu Abu Nawas, kata Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas pun terkejut. Uang yang ditawarkan Baginda Raja begitu banyak dari biasanya. Tanpa pikir lagi, Abu Nawas pun mengiyakan permintaan Baginda Raja. Oh siap Paduka yang mulia, hamba siap melaksanakan perintah Paduka, kata Abu Nawas dengan penuh semangat. Raja pun belum menjelaskan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Begitu juga Abu Nawas tergiur dengan hadiah besar tanpa peduli dengan apa yang akan diperintahkan oleh Baginda Raja. Baginda Raja pun lalu mengajak Abu Nawas menuju kolam taman istana. Hei Abu Nawas, kamu lihat ikan di dalam kolam itu kan? Aku ingin ikan itu bisa terbang Abu Nawas, perintah Baginda Raja. Sontak saja Abu Nawas pun pucat pasi dan berkeringat dingin atas titah Baginda Raja. Permintaan Baginda Raja itu pun tidak mungkin bisa terjadi. Maksud Paduka yang mulia, saya membuat ikan itu untuk bisa terbang ya? Tanya Abu Nawas. Dan Raja pun mengiyakannya, membuat Abu Nawas pun makin ketakutan. Sebab bukan lagi banyaknya hadiah yang terlintas di pikirannya, tapi hukuman yang akan didapatnya. Sebab sebelumnya Raja akan selalu menyiapkan hukuman bila Abu Nawas gagal melaksanakan perintahnya. Hei Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kamu kan sudah menyanggupinya. Ingat Abu Nawas, kalau kamu gagal, hukuman menantimu. Ayo lakukan tugasmu Abu Nawas, desak Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ampun beribu ampun Paduka. Berilah hamba waktu seminggu untuk menyelesaikan tugas ini Paduka, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun akhirnya memberikan waktu seminggu sesuai permintaan Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun diminta untuk pulang. Namun tugas raja ini membuat Abu Nawas banyak termenung meratapi hukuman yang akan ditanggungnya. Karena tidak kunjung mendapatkan solusi, hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterimanya. Di tengah kebuntuan itu muncul ide yang cemerlang, membuat Abu Nawas pun kembali sumringah. Lalu Abu Nawas pun bergegas menuju ke istana raja dengan memegang kertas kecil mirip sayap. Bagaimana Abu Nawas? Apakah engkau sudah siap? Tanya Baginda Raja. Tentu saja Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Keduanya pun lalu menuju kolam taman istana tempat ikan berada. Mendapat kabar Abu Nawas sudah siap membuat ikan Baginda Raja bisa terbang, membuat para menteri pun menjadi heboh. Luar biasa Abu Nawas, pasti dia mempunyai ilmu sihir, celetuk salah satu menteri. Setelah tiba di kolam, Abu Nawas pun segera mengangkat ikan dan menempelkan kertas berbentuk sayap ke tubuh ikan itu, yang sudah disiapkan dari rumah. Hei Abu Nawas, untuk apa itu? Tanya Baginda Raja. Ini Paduka, ini adalah sayap ajaib Paduka. Hewan apapun kalau ditempel dengan sayap ini pasti bisa terbang, jawab Abu Nawas. Pernyataan Abu Nawas membuat yang hadir di istana pun merasa takjub. Saat semua mata tertuju kepadanya, Abu Nawas pun langsung melempar ikan ke udara. Sesaat ikan itu pun terlihat seperti terbang.
Tidak beberapa lama ikan itu pun langsung mengarah ke tanah hingga menghantam batu. Lalu ikan itu pun mati. Melihat apa yang dilakukan oleh Abu Nawas, membuat Baginda Raja pun murka. "Hei Abu Nawas, bukan saja telah gagal membuat ikan itu untuk terbang, tapi kau sudah membuat ikanku mati, Abu Nawas," hardik Baginda Raja. Dan bukan Abu Nawas namanya kalau tidak ada jawaban. Ia sudah menyiapkan jawaban itu dari sebelumnya. Sehingga meski dihardik Baginda Raja, Abu Nawas pun terlihat tenang. "Tunggu dulu Paduka yang mulia. Bukankah pasukan sudah melihat sendiri bagaimana ikan itu tadi sudah terbang ke atas?" timpal Abu Nawas. "Betul, tapi ikan itu jatuh dan mati," protes Baginda Raja. "Iya Paduka yang mulia, tapi itu kan bukan salah saya. Seingat saya, Paduka yang mulia memerintahkan saya untuk membuat ikan ini bisa terbang, dan tidak memerintahkan mengajari ikan itu agar mendarat dengan selamat. Betul kan?" ucap Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Raja pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan kali ini kecerdikan Abu Nawas mengalami dua kerugian. Yang pertama harus membayar hadiah 1.000 dinar kepada Abu Nawas. Dan yang kedua, ikan kesayangannya pun mati. Dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa 1.000 dinar. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. "Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka," kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. "Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu," kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang.
Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke istana?" tanya Baginda Raja. "Dengan tambang Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan tenangnya. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tak sabar lagi. "Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda Raja. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda dan sambil melotot. "Ya Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Raja Harun Ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini ia meminta sesuatu yang tak wajar, yakni pergi ke bulan untuk menyelidikinya. Padahal zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir seperti Apollo. Sekarang saja hanya orang tertentu yang bisa datang ke bulan, apalagi zaman dahulu. Jadi jelas jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas. "Pergi ke bulan?" tanya Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan," kata sang raja. "Oke, saya akan pergi ke bulan sana besok sore yang mulia," jawab Abu Nawas dengan cepat. Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiyakan tantangannya itu. Lalu Raja Harun Ar-Rasyid pun bertanya, "Dari mana kamu akan pergi, Abu Nawas?" "Dari rumahku," jawab Abu Nawas. "Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam," kata sang raja. Malam itu raja berikut para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan purnama bersinar dengan terang.
bintang-bintang menyebar berkilau di seluruh penjuru langit. Ketika raja dan para menterinya tiba di rumah Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya sang raja kepada istri Abu Nawas. "Dia baru berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan kembali segera," jawab istri Abu Nawas. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon pelem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon pelem itu juga," jawab istri Abu Nawas. Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon pelem yang ditunjukkan oleh istri Abu Nawas. Dan terlihatlah bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon pelem itu. "Apakah itu kau Abu Nawas?" tanya sang raja. "Iya, ini saya Abu Nawas Baginda," jawab Abu Nawas. "Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon pelem itu?" tanya sang raja. "Saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah. Pohon hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana," kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Raja Harun ar-Rasyid pun meminta saksi yang bisa menjelaskan jika memang Abu Nawas bisa pergi ke bulan. Dan tahu apa jawab Abu Nawas? Ia bahkan mengatakan tak cuma bisa memberikan 3 atau 5 saksi. Ia bisa memberikan 10 hingga ribuan kesaksian. "Siapa mereka yang bersaksi?" tanya sang raja. Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang adalah saksiku. Jika Anda tidak mempercayaiku, Anda dapat menanyakan langsung kepada mereka," kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, sang raja pun tertawa. "Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan?" tanya sang raja. "Anda terlambat, Yang Mulia. Saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja." Ajaran sesat Abu Nawas, sholat gak usah rukuk dan sujud. Khalifah Harun ar-Rasyid terkejut bukan kepalang tatkala mendengar kabar Abu Nawas sudah ngawur bin ngaco. Bagaimana tidak ngawur? Tokoh yang mulai banyak pengikutnya ini mengeluarkan fatwa sangat kontroversial. Dia bilang sholat tidak perlu ada rukuk dan sujud. Baginda Raja menganggap Abu Nawas sudah berlaku sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama persis dengan setan yang menolak sujud kepada Nabi Adam. Hukuman yang pantas bagi orang seperti itu tentulah hukuman mati. Kadangkala, Baginda Raja menyesali diri di saat dirinya sudah sangat akrab dengan Abu Nawas. Mengapa ia masih saja berlaku ngawur? Benar, belakangan ini Baginda sudah amat akrab dengan Abu Nawas. Sampai-sampai Abu Nawas memanggil dirinya bukan Baginda lagi. Ia memanggil saudaraku atau ya akhi. Kini kesabaran Khalifah tak terbendung lagi. Ketika ia mendengar juga Abu Nawas mengatakan Khalifah suka fitnah. Abu Nawas layak dipancung karena melanggar syariat Islam yang menyebarkan fitnah. Begitu usul para pembantu Baginda. Khalifah pun terpancing. Untung ada seorang pembantunya yang memberi saran. Hendaknya Khalifah melakukan tabayun atau konfirmasi. "Hai Abu Nawas, benar kamu berfatwa dalam sholat tidak perlu rukuk dan sujud?" tanya Khalifah dengan ketus. "Benar saudaraku," jawab Abu Nawas dengan enteng dan tenang. Khalifah pun kembali bertanya dengan nada suara yang lebih tinggi.
Benar kamu berkata kepada masyarakat bahwa aku Harun Ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang suka fitnah. Benar saudaraku, jawab Abu Nawas tanpa merasa bersalah. Khalifah berteriak dengan suara menggelegar. Kamu memang pantas dihukum mati Abu Nawas karena melanggar syariat Islam dan menebarkan fitnah tentang khalifah. Saudaraku, ucap Abu Nawas sembari tersenyum. Memang hamba tidak menolak bahwa hamba telah mengeluarkan dua pendapat tadi. Tetapi sepertinya kabar yang sampai pada Baginda tidak lengkap. Kata-kata hamba terpelintir, dijagal seolah-olah hamba berkata salah. Apa maksudmu Abu Nawas? Jangan membela diri kau. Telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar adanya, ucap khalifah dengan ketus. Singkat cerita, Abu Nawas pun digeret menghadap khalifah, kini ia menjadi kesakitan. Abu Nawas beranjak dari duduknya dan menjelaskan dengan tenang. Saudaraku, saya memang berkata rukuk dan sujud tidak perlu dalam sholat. Tapi dalam sholat apa? Waktu itu saya menjelaskan tata cara sholat jenazah yang memang tidak perlu rukuk dan sujud. Khalifah pun mengangguk-anggukkan kepala dan membenarkannya. Bagaimana soal aku yang kau fitnah? Tanya Khalifah. Abu Nawas pun menjawab dengan senyuman. Kalau itu, saya sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surat Al-Anfal yang berbunyi, ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu. Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah, Anda sangat menyukai kekayaan dan anak-anak. Berarti Anda suka fitnah atau ujian itu. Mendengar penjelasan Abu Nawas yang sekaligus kritikan, Khalifah Harun Ar-Rasyid pun tertunduk malu, menyesal dan sadar. Rupanya kedekatan Abu Nawas dengan Harun Ar-Rasyid menyulut iri dan dengki di antara pembantu-pembantunya. Pembantu-pembantu Khalifah yang hasut ingin memisahkan hubungan akrab tersebut dengan memutarbalikkan berita.